Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu niki kula perwakilan saking ingkang juhala. Niku kan sampun disanjangi menawi tanglet niku berarti jahilun. Kenapa kok saya tetap berani untuk bertanya? Karena ada ungkapan idza dhaharatil bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Berarti mukhalafahnya falyudhiril jahil jahlahu. Ngoten. Terus saya menampakkan kebodohan saya. Saya sangat berterima kasih sekali karena bisa berbicara langsung tanglet datang Gus Baha. Yang saya tanyakan adalah tadi ada penjelasan bahwa al-ami la yaltazimu madhaban muayyanan, bahwa orang awam itu tidak wajib mulazamah menetapi satu madhab. Kemudian tadi juga sempat dicontohkan seperti Imam Syafi'i al-lamis wal malmus niku membatalkan wudu, sedangkan yang di tawaf itu tidak batal. Ini yang sering terjadi itu adalah kadang kami sebagai suami-suami itu tidak sengaja menyentuh istri. Kemudian istri kita itu wudu mana? Nah, niki apakah dalam hal ini untuk intikal madhab kepada Imam Malik sudah bisa atau belum? Terima kasih ngoten mawon saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge so? Mas Fauzi. Ahmad Fauzi. Niki alumni niki. Orang bahagia. Ini tak jawab sampai jam 3 pagi. Itu kalau niatnya Mas Fauzi itu niat baik, ya tak kasih rukhsah nggak apa-apa. Kalau niatnya baik, tapi kayaknya enggak baik niat. Saya tak sedikit pamer ya, tapi pamer yang nggak sombong, pamer yang bahwa saya ini pamer yang halal. Ben Pak D Idris bangga lah, dia ponakan alim. Saya tuh sering ketemu santri Anwar itu gak ngetokno alime, tak takoki. Kenapa kira ngetokno alimmu? Tawaduk Gus. Ya sakake Mbah Mun, mau kabeh murid ngaku goblok koyo kiai ini ra sukses saya. Dadi ngaku alim ku ben Mbah Mun bangga di murid alim. Sing ngaku alim bangga ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat sing alim. Dadi riyen tak teng Quran falam mata bayyana lahu ya mesti qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Bar diulang pangeran muni la a'lam Gusti. Yo gak ngregani sing mulang. Dong yo. Jadi ngaku ngalim ora mesti sombong, mesti diulang pangeran iklam, ya kowe kudu muni a'lam. Diulang muni iklam. Ngapunten Gusti, kula niku tiyang bodho. Lah sesuk ditakoki, kowe roh gak Muhammad kekasihku? Duka Gusti, kula tiyang bodho. Ribet. Nah, kembali ke tadi pertanyaan jenengan. Kenapa hanya orang awam yang wajib tidak wajib iltizamul madzhab? Karena kalau orang alim malah harus. Karena orang alim itu tahu kepastian proporsional hukum. Misalnya gini, tak beri contoh ya. Sapa kang Fauzi rungokno tenan, awas kena ora paham. Tak warai dadi mujtahid mutlak. Mau contone tok tapi niru kitab-kitab. Mboten kura sing mujtahid mutlak tapi niru kitab-kitab. Aula mastumun nisa. Itu pikiran Imam Syafi'i itu naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i. Saya punya kitab Al-Um, saya punya kitab Musnadus Syafi'i. Semuanya saya pelajari. Beliau begitu yakin ketika Allah ngendikan aula mastumun nisa dari mulamasah bilya. Bidalili naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Jadi kalau baju sudah kamu pegang wajib kamu beli. Itu berarti yang dimaksud Allah itu sekedar megang perempuan itu batal. Sehingga beliau berpikiran kata lamsu di situ maknanya bukan jima tapi benar-benar megang. Itu satu. Kenapa istri itu membatalkan? Kalau itu memang benar adat NU. Maksudnya benar adat NU gini. Yang dikatakan mahram itu perempuan yang haram kamu nikah. Berarti megang ibu tidak batal, megang keponakan tidak batal karena haram kamu nikah. Lah istri itu orang yang halal kamu nikah. Berarti kategorinya ajnabiyah. Orang lain, makanya megang istri itu batal.
itu rodok bener Fauzi, rodok bener. Dadi takoke sampean kemungkinane loro. Isin-isine Mbak Idris. Wong ngono kok ora roh. Paham nggih? Utawa mbagakno Mbak Idris cek tawaduke, roh kok mbok ora roh. Jadi ini kemungkinannya dua. Nggak tahu saya nanti Gus Sama nafsirkan yang mana. Nah, bagi Ibnu Abbas ini dengerin ya. Kenapa kalau orang alim wajib mengikuti pikirannya sendiri? Ibnu Abbas nanti ngendikan Inna wa ta'ala hayyun. Allah itu zat yang pemalu. Sehingga tidak pernah menyebutkan kata jima atau hubungan intim karena itu saru, kasar. Buktinya ini yang punya pikiran awal mastumun nisa jima itu kan Ibnu Abbas pertama yang punya pikiran itu. Buktinya Allah Ta'ala ngendikan idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Itu semua ulama menafsirkan min qabli an tujami'uhunna. Berhubung Allah itu pemalu, tapi dengan makna positif, lagi-lagi dengan makna positif, maka ngeredaksikan jima itu an tamassuhunna. Berarti kata lamsu sama masu itu sama. Allah tuh malu vulgar ngendikan jima, diperhalus diredaksekno aula mastumun nisa. Nah, orang yang pikirannya terkonstruksi secara lughawi gini terus kon anut wong liya justru ndak boleh. Tapi kita baru kayak KB ilmu remang-remang malah boleh. Makanya orang ami itu malah bebas. Wong ora jelas wae. Paham ya? Jadi gampang ngeten. Floating mas ngeten iki. Sampean partene ra jelas ora apa-apa. Ning PKB ora pengurus, ning Golkar ya ora pengurus, ning PDI ya ora malah bebas. Tapi nek ketua partai malah masalah kan? Karena kamu ngerti hitung-hitungannya nak pindah partai itu apa. Dong kira-kira seperti itu. Orang yang sudah berpikir kayak Ibnu Abbas tahu betul tingkat kesalahan pikirannya Imam Syafi'i. Yang berpikir kayak Imam Syafi'i tahu betul tingkat kesalahan logika tadi. Mergo semuanya an ilmin, apa semuanya? Justru itu dia harus konsisten mengikuti pikirannya. Makanya disebut laisali alimin ayuqallida aliman akhar. Tapi kalau orang awam semuanya kan nggak ngerti persis ora roh. Kabeh remang. Ibarat dokter lah. Dia punya kepastian harus makan ini karena ini yang nggak mengandung gula misalnya. Misalnya kalau dia diabetes, saya harus makan ini. Nah, wong awam kan diabetes lah padha ora roe wae. Karwane nak kesemper ya iku sing dilarang kan. Nah, makanya itu sudah tahu ya. Jadi misalnya Rasulullah ketika ngendikan idza ata ahadukum ahlah. Itu maknanya idza jama ahadukum, dari sekian tuh ada bukti kalau enggak ada kata kasar lah, istilahnya enggak ada kata vulgar. Paham ya? Nah dari situ Ibnu Abbas berpikir awal mastumun nisa itu kinayatun anil jima, bukan sekedar memegang. Tapi Imam Syafi'i enggak. Naha Rasulullah anil mulamasa. Ya sudah, mulamasa itu mutlaqul aljas bil ya, memegang dengan tangan. Paham Mas Fauzi ya? Kenapa yang orang awam justru yang bebas? Karena semua kebenaran remang-remang, bukan malah bebas. Ya misalnya gini loh, orang awam makmum di masjid mana saja menurut saya malah sah. Tapi kalau orang alim malah mikir, iki modelnya kok lahnya yughayyirul makna ini. Imamnya kok amen noto sarong salah sukharokatin mutawa liya, malah ribet dadi wong alim. Mulane kula getun nggih perkara niku. Cara oleh getun. Tapi cara kula ditektir bodho tenan nggih mboten purun nek kok. Mergo ribet dadi wong alim ku ribet. Dong ini jelas ya. Jadi bagi mujtahid konstruksi pikirannya itu utuh. Jadi Ibnu Abbas punya bukti idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna, itu maknahu min qabli an tujami'uhunna. Terus Allah itu pemalu, ora tahu ngendikan jima, kinayatun anil massi. Coba di semua Quran kata-katanya gitu. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum ayil jima. Iya, guna libasul lakum. Loh coba. Perempuan itu memenuhi kebutuhan kamu, disebut libas. Libas itu pakaian. Wong nak nganti zina, nganti dugem kan malu. Gara-gara kede bojo tidak perlu seperti itu. Berarti kebutuhan itu terpenuhi oleh istri. Itu disebut libasul lakum. Orang kok terus libasul lakum piye? Mosok aku nganggo ondere bojoku. Wong sarap. Ora ngono, dol-dol maknane iku ora ngono. Nggih, gampang nggih. Paham Mas Fauzi yo? Wis anggap sampean catawaduk. Maksudnya kula yakin dekne ku ngerti tapi ora lega nak ra ganggu kiai ora lega.